Eee, Alhamdulillah baik. lebih baik. Terakhir pensiun itu tahun berapa, Coach? Saya pensiun apa nih? Pensiun voli. Voli. Saya pensiun voli di tahun 2002. 2002 ya? Waktu itu usia berapa? Usia saya waktu itu 36. 26. Waktu itu apa sih yang memutuskan akhirnya udah pensiun aja dah gitu? Karena saya harus melihat dari usia, melihat dari fisik, melihat dari keluarga, dan melihat dari karier yang ada di BNI. Sehingga saya harus memutuskan mana yang ikut voli, mana yang ikut untuk di BNI. Ya, Jadi, saya harus putuskan untuk di BNI. Ini skala prioritas ya, Coach ya? Iya, betul. Kalau di voli sendiri waktu itu SEA Games berapa kali emas, Coach? Saya ikut SEA Games itu sebenarnya 8 kali. Ya. Dari 8 kali itu 4 kali emas berturut-turut dari tahun 87, 89, 91, 93, 97. 5? 4? Ya, 87, 89, 91, 93, 97. Oh iya, 5 ya? betul. Ya. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri ya untuk bisa berkiprah di bola voli nasional selama 8 SEA Games tersebut. Oh, berarti rekor juga berarti ya? 5 SEA Games yang dapat Coach itu Alhamdulillah. Ada yang lewatin ya? Belum ada kayaknya. Harusnya kalau bisa sih Rifan mungkin nanti kalau kayaknya belum. Ya saya 87, 89, 91, 93, 97. Iya, 5. 5 kali, 4 kali berturut-turut. Sudah ada belum ya? Belum. Rifan baru 3. Belum ada ya. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau dari 5 edisi itu paling berkesan yang mana itu, Coach? Tentunya kalau misalnya kita bicara SEA Games, yang paling berkesan adalah bagaimana kita bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di saat final. 1 menit itu aja, hanya beberapa menit aja. Setelah itu selesai. Nah, selesai kan, baru berpikir untuk 2 tahun berikutnya ikut atau tidak. Tapi Om, ada 2 momen yang saya ingat ketika Om meraih medali emas. Yang pertama kalau nggak salah ketika di Vietnam, ketika itu anak-anak sudah merayakan sliding. Tapi ternyata bola masih bisa diambil oleh Thailand. Iya, betul. Jadi itu tahun 93. 93 ya. Di Singapura. Ya kan? Kita lawan Thailand. Di set keempat. Itu yang sliding itu adalah almarhum Om Frans Sopa. Om Frans Sopa itu sebagai asisten coach saat itu. Kita kira, kita spy, bola itu tidak diambil oleh Thailand, ya kan? Karena terlalu jauh. Ternyata dia tiba-tiba sih juga heran, tahu-tahu kenapa nih asisten coach ini tiba-tiba terbang dia, asisten bukan pemain loh, karena pemain masih konsentrasi di sana. Dia sliding, tiba-tiba bolanya kembali. Untungnya akhirnya kita bisa mati. Itu dia, untungnya selesai. Seperti itu. Iya benar. Yang kedua di Jakarta kalau nggak salah, ketika itu set kelima kita sudah tertinggal 14-12, kemudian bloknya Hendry Octavianus 2 kali berturut-turut menyamakan skor 14-14. Ketika itu set kelima kalau nggak salah. Itu terjadi di tahun 89. 89 ya? 89 di Ipoh, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya? Iya, kita lawan Myanmar. Kita lawan Myanmar. Bukan yang itu Coach, ya. 3-2. Yang pemainnya itu sekarang jadi presiden volinya Thailand, pelatih putrinya Thailand. Kalau nggak salah saya inget itu karena Hendry Octavianus waktu itu yang ngeblok 2 kali di set kelima ketika rally point jadi 14-14 terus kita berbalik menang. Iya, gitu. Betul. Iya. Itu momen yang benar-benar nggak terlupakan. Tapi perlu diketahui betapa sulitnya kita sebagai pemain untuk mempertahankan. Apalagi 4 kali berturut-turut ya? Iya betul, 4 kali berturut-turut mempertahankan. Itu betapa sulitnya. Tapi tetap bahwa saya tidak tahu, mudah-mudahan saya salah. Era kami dulu adalah lebih ke label Garuda. Ya. Label Garuda karena dulu kita tidak ada Proliga, tidak ada uang, tidak ada apa. Tarkam pun nggak ada. Nggak ada, ya. Karena di sini label Garuda, nasionalisme itu yang muncul, yang selalu muncul untuk setiap
setiap menjadi pemain nasional dan untuk setiap ikut SEA Games. Itu dia. Ya itu mungkin kalau sekarang mungkin eranya berubah kali ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak sekarang ini kan tinggi-tinggi. Iya. Ya kan? Seharusnya menurut saya PBVSI sudah membuat banyak tim nih untuk putra khususnya. Iya. Karena putra banyak nih. Tanya banyak banget Om. Ya kan? Nah, mesti ada di plot nih. Seperti era Jepang, saya Jepang. Mana yang ikut Asia, mana yang ikut SEA Games. Tapi kadang-kadang kita terjelembab juga. Timnas kita itu ya kalah kan kemarin 3-2 lawan Thailand kan, itu kepleset Pak. Kepleset aja itu sebenarnya. Karena apa? Kalau di situ ada Doni sama Farhan mungkin beda. Iya. Ada Doni, ada Farhan, Beda. mungkin akan berbeda. Nah, saya tidak tahu kenapa mereka tidak masuk. Itu aja sih. Coach, dulu Hadi Ismanto pernah menyatakan bahwa Om Fafa ini adalah panutan untuk mereka-mereka ini. Semuanya. Maaf. Om Hadi Ismanto, Oh, Hadi Samantor. Samantor. Bilang Om Fafa adalah idola dia. Dua semua. Nah, sampai beberapa pemain era dia kemudian muncullah seorang Rifan. Nah, coach sendiri melihat sosok pemain opposite Indonesia ini harusnya seperti apa sih? Karena kalau dibilang kan di Pro Liga sekarang lebih banyak pemain asing dibandingkan lokalnya gitu loh. Jadi gini. Ya, jadi gini. Seorang Rifan itu sebenarnya sudah ideal. Rifan, Dauda, ya. Saya rasa dua ini nih. Nibras yang ya, baru. yang baru ya. Ini sosok sebenarnya yang ideal. Sudah ideal untuk menjadi opposite ya. Hanya saja internasional bola voli itu selalu yang namanya perusahaan itu menginginkan opposite itu dari luar. Karena dari sisi pengalaman, dari sisi tinggi badan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau menurut saya kita sudah bisa untuk bersaing dengan mereka. Sudah bisa ya. Tinggal intinya mau apa enggak gitu aja sih. Ya kan? Mau apa enggak. Contoh, saya selalu dengan Samator. Samator hanya mengandalkan pemain asingnya dari setter. Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ini untuk bisa bertarung di Pro Liga. Otomatis mereka akan berkembang gitu loh. Ya kan? Karena kan mereka pasti intinya PON kan? Iya. Nah, itu dia, intinya PON gitu kan? Nah, itu dia. Saya salut dan PBVSI pun juga bagus menyelenggarakan untuk yang Garuda ini. Iya. Ya, Garuda ini. Mudah-mudahan Garuda ini nggak stop nih. Ya, Garuda ini nggak stop. Karena kan Garuda ini kan dari beberapa klub. Ya. Ya kan, begitu mereka tidak ada Garuda, pasti mentok sana, mentok sini, Iya. sini gitu kan. Akhirnya terpisah juga, ya seperti itu. Nah, hanya saja di sini saya minta kepada PBVSI agar Garuda ini harusnya menjadi second liner terhadap timnas. Nah. Jangan ditiadakan, karena sudah dua dekade Pro Liga mereka ikut. Iya. Ya kan, bahasanya ini kan mereka ini seakan-akan masuk 4 besar karena tidak ada tim lain. Gitu loh, yang terdengar ya. Iya. Karena tim lain itu siapa? Baru juga yang kemarin Bagasasi. Nah, PDAM Tirta Bagasasi. ya kan. Nah, jadi masih ada kesan belum teruji. Belum teruji. Hanya saja nggak apa-apa. Ini kita nggak bisa memberikan pemain-pemain instan itu, pemain muda ini 1 tahun harus bisa masuk grand final. Nggak bisa begitu, butuh proses yang sangat panjang. Karena yang dia lawan itu adalah seniornya, dan yang dia lawan adalah pemain asing. Nah, di Garuda memang harus lebih banyak belajar lagi. Kalau saya cenderung Garuda itu dilatih ya, taruhlah kasih pelatih Kuba atau kasih pelatih apa, biar lebih banyak masuk ilmunya nih. Iya. Ya, masuk banyak ilmunya ya, karena dari segi postur mereka tinggi-tinggi. Iya. Mereka tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Oh, tinggi-tinggi banget itu ya. Tinggal ilmunya aja diperbanyak lagi. Ya. Jadi kalau aku rasa harusnya si game yang datang emas sudah harus di tangan.
harga mati coach ya. Iya, harus di tangan emas itu. Kembali lagi. Harus kembali lagi gitu. Om ngomong ke Proliga, terakhir ikut tahun berapa Proliga? 2023. Libero. Oh, saya Proliga itu di 2000. Saya Nggak ikut nggak sih? Nggak sempet ya? Nggak sempet saya tuh. Yang sempat jadi libero? Itu Kejuaraan apa? 2002 itu, 2001 SEA Games. SEA Games ya? SEA Games 2001. Setelah itu baru Risco ya? Setelah itu Risco. Baru saya off. Oh berarti setelah Leonard Om ya? Iya, betul. Setelah Leonard saya. Itu di DKI ya. Di DKI karena habis itu langsung dibawa ke SEA Games tuh. Jadi libero tuh. Itu kan nggak dapat apa-apa itu. Iya. Ya kan? Emang waktu itu lagi transisi kan Om ya? Lagi transisi, betul lagi transisi. Itu kan eranya Samator tuh waktu Samator. itu. Adi Ismanto. Joni, gitu si apa lagi tuh. Banyak lah. Iya. Erwin Susilo Hadi Wibowo, Erwin Musnin, Johan. Johan. Nah, itu dia tuh. Om ngomong Proliga selalu identik dengan BNI karena BNI kan tim kedua setelah Samator yang paling sering juara Proliga Putra 5 kali kalau nggak salah. Tapi kan untuk beberapa tahun terakhir BNI menghilang dan ini sangat disayangkan sekali gitu. Komentarnya. Jadi gini, Proliga kemarin pemain AU dan Pasundan menghubungi saya karena Bang Sumsel out. Ya kan? Saya mencoba untuk menghubungi bapak-bapak kita yang di BNI untuk bisa ikut Proliga lagi. Saya hubungi bapak tersebut, targetnya apa nih Pak? 4 besar, ya kan? Besar. Kira-kira juara nggak? Kalau juara kita 50-50 Pak, karena di sini ada Lavani dan ada Bayangkara, ya kan? Nah, baik, saya akan coba bicara dengan manajemen. Oke. Selang beberapa waktu, ini sama nih pemainnya nunggu ke saya nunggu ke sini gitu, nunggu ke BNI-nya. Tapi ternyata tetap manajemen belum mau ikut Proliga. Kalau menurut saya mungkin memang masih ada konsentrasi di bulu tangkis. Oh wonder ya. Ya. Karena uangnya ke sana. Iya, bisa jadi begitu. Lebih konsentrasi ke bulu tangkis. Emang berapa sih Om? Waduh. Sekali satu musim itu biasanya. Aku nggak tahu itu masalahnya itu. Aku nggak tahu itu. Benar-benar aku nggak tahu itu. Karena eranya kan saya udah pensiun kan. Saya sudah pensiun waktu itu kan BNI kan di rute kan Pak Royker. Pak Royker langsung koordinasi dengan Pak Iki dari Thohir kan. Karena kan Bapak pasti tahu lah. Karena BNI ingin mendunia kan. Makanya dikasihlah bulu tangkis. Wonder itu ya. Wonder. Tapi yang jelas kalau Proliga harganya segini, kalau bulu tangkis pasti segini. Iya. RP-nya saya belum tahu. Karena ini keliling dunia terus nih. Iya. Keliling dunia terus, Thomas Cup, England, ini segala macam, Grand Prix lah, inilah gitu. Pasti akan ada biaya yang besar. Coach setelah pensiun berarti fokus di karyawan BNI? Enggak. Apa? Saya setelah pensiun, ya, saya mencoba untuk menjadi pelatih sebenarnya. Karena saya pensiun kan September 2021. Desember 2021 saya ikut pelatihan B Nasional di Bandung. 21 itu pensiun dari BNI? BNI. Nah setelah itu saya mencoba untuk karena keinginan saya sebenarnya ingin jadi pelatih. Apa yang saya punya dilatih oleh Om Yopi, almarhum Pak Yamin, almarhum Pak Arsono, almarhum Likwi, Jang, segala macam. Itu saya ingin berikan ke anak-anak muda. Ingin anak-anak muda, apa yang saya punya saya tukarkan ke mereka. Nah, ini sampai dengan saat ini saya memang baru pernah melatih di Minta Lodri itu melatih tim putri Princess Cup U17 2024 kemarin. Ya 2024 dan di sana kita sebagai runner up dari 6 tim. Ya, nomor 1 Thailand, nomor 2 Indonesia. Kita kalah sama Thailand 3-1. Ya anak-anak ini juga. Anak-anak U17 pada saat itu ya ini juga gitu kan. Nah, setelah itu saya diminta untuk melatih tim Putra Pajawa yang ikut di U18 ini.
saya masuk 2 minggu untuk mempersiapkan tim. Kalau ditanya ingin apa, saya sebenarnya ingin jadi pelatih. Tapi anak nggak ada ngikut tuh. Hah? Anak nggak ikut jadi pemain. Anak sekolah aja. Anak nggak terlalu dia ini dia lebih banyak ke anak-anak genset sekarang agak-agak Susah. Coach flashback belakang kan Papa kan penjaga gawang kiper ya. Oh dulu ya? Timnas ya. Iya, zamannya Thailand. Kenapa coach melenceng ke volley gitu coach? Flashback Saya sedikit, dulu Coach. sebelum voli bola loh. Sebelum volley boleh. Kelas 1 SMP saya sepak bola. Sepak bola. Tapi di kelas 2 SMP, Hmm. ayah saya nggak mau saya masuk ke sepak bola karena takut sekolahnya terganggu. Karena moto dari bapak saya tuh rada-rada ini, ya rada-rada ini. Ya. Kamu kalau misalnya nanti jadi pemain nasional, bagi saya itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau sekolah kamu berhasil, itu bagi saya luar biasa. Oh. Nah, dia tidak mau kalau saya di sepak bola, karena saya anak tunggal ya. Karena saya anak tunggal menjadi sekolahnya bubar. Makanya saya dialihkan ke bola voli. Karena kompetisi bola voli itu tidak seperti sepak bola. Apa coach bedanya coach waktu itu? Kalau bola kan 1 Panjang tahun. 1 tahun. Voli kan enggak. Iya. Apalagi itu kompetisi waktu itu belum ada Nggak ya. ada. Kompetisi junior, Iya. level utama, Nggak ada, level belum. karya, Iya. Piala Suratin, Kapolri Cup. Iya. Yang sifatnya itu adalah Sementara cepat. sementara seperti itu. Itu aja sih yang membuat ingin sekolahnya berhasil. Terakhir S2 coach. Enggak, saya satu. Satu. Wih. Saya itu mensejajarkan antara sekolah dengan nasional. Masya Allah susahnya minta ampun. Saya teknik sipil UKI. Kenapa Cawang. saya ambil UKI Cawang? Karena salah satu yang mendapatkan beasiswa dari Menpora. Karena waktu itu beasiswa ada 3, UKI, ASMI, sama Perbanas. Oh iya. 3 kampus umum itu. Ah, Sebelum UNJ. Iya. Waktu itu kan belum ada. UNJ waktu itu belum ada. Belum ada. Sekolah guru. Itu dia. Karena saya background di SMA-nya itu waktu itu di tes IQ harus ke teknik sipil, artinya saya masuk UKI. Gitu bos. Jadi kalau untuk pelatih sejauh ini belum setelah yang tadi itu yang di Thailand itu apa, lawan Thailand itu belum lagi tuh. Saya sekarang diminta ngelatih Pak Jawan. Bagaimana? Ini aja buat U18 ini. Kita masih mau. Baru selesai tadi. Baru selesai. Selain memberikan ilmu-ilmu dari Coach Lee dan lain-lain itu tadi, apa yang mau dikasih lagi Coach untuk aplikasi itu? Dasarnya apa Coach? Fondasinya yang mau Oh dikasih? jadi gini. Saya ini kan ketua Mafi Jakarta. Tua. Otomatis urusannya dengan PBVSI DKI. Hmm. Dan sebenarnya harapan saya cuma satu. Ayo klub DKI, kamu harus bisa memberikan sumbangsi terhadap pembinaan bola voli usia dini ke kancah nasional. Oke. Keinginan saya seperti pada tahun 1987, Oke. tim nasionalnya ada 6. Gimana caranya? Dalam sekali itu ya. Gimana caranya untuk mengembalikan era itu? Karena saya logo DKI. Itu yang mau saya mencoba sejajarkan antara MAFI dengan PBVSI DKI. Karena bagaimanapun juga MAFI tidak bisa sendiri merupakan kerajaan kecil, nggak bisa. Karena memang bola voli itu DKI rumahnya ada di Pemprov. MAFI ini adalah sebagai kawan mitra. Karena di sini banyak pemain-pemain voli. Yuk kita bina nih klub-klub ini. Kenapa sih kalian kok tidak bisa memberikan sumbangsi untuk kejurnas ini? Nah, seperti itu kan? Itu yang saya ingin sih sebenarnya. Bukan skup nasional ya. DKI dulu aja. Kayak gitu ya. Coach, satu pertanyaan lagi. Bedanya ketika zaman coach masih muda dengan anak-anak muda sekarang, cara berlatihnya dari segi semangat, dari ini beda banget gak sih? Harusnya sih nggak ada beda ya. Yang membedakannya itu adalah, ini saya mohon maaf, misalnya mohon maaf. Dulu tim nasional di era saya itu nggak ada tarkam. Ya, benar.
Oke? Karena kita menjaga label. Laga lagi tadi, logo Nah, ya. logo nasionalnya. Kalau sekarang ini menjadi suatu apa ya istilahnya ya? Benchmark. Bukan pekerjaan ya, artinya saya dapat duit itu untuk bulanan saya. Nah, gitu. Kalau dulu saya adalah eranya saya di sini adalah sekolah dan nasional. Makanya kita bisa kerja di bank, di PLN, di mana, di sini segala macam gitu kan. Bisa ikut Popnas, Iya. bisa ikut Universiade, segala macam. Karena memang mahasiswa. Tapi ini belum kelihatan yang sekarang, ya kan? Karena kalau saya ngeliat lebih banyak pemain nasionalnya kalau nggak ada event ada di Tarkam. Iya. Oh, Karena Tarkam ini mata pencarian, sampingan lah. ya sampingannya yang membedakan. Yang kedua adalah mudah-mudahan saya salah. Dulu zaman saya mau seperti apa pelatih kita hormati dia. Tapi kalau sekarang sepertinya pemain itu sudah bisa memilih pelatih. Kalau dia nggak suka coret. Gitu ya. Iya. Udah tahu lah pasti. Udah tahu lah. Iya, Jadi, iya. Kalau sekarang mau pelatih nggak suka coret gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah kalau dulu mungkin TC bisa 1 tahun, bisa ini. Kalau sekarang anak sekarang nggak bisa TC lama-lama. Nggak terlalu suka. Nah, gitu. Dan itu berhubungan juga dengan pendaringan juga ya. Menurut saya sih itu bedanya sekarang. Tapi kita anggap bahwa ini suatu role. Ya, ini suatu role, ya, suatu perputaran. Intinya adalah lu mau apa, mau bagaimana, yang penting emas SEA Games dapat. Karena kalau kita membandingkan antara saya dengan yang ini, nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Beda semuanya. Nggak akan pernah ketemu. Sekarang bagaimana caranya emas SEA Games kembali ke Indonesia. Oh. Thank you Om. Terima kasih banyak Om. Oke, sama-sama. Yuk, sampai ketemu.